Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, selamat malam, selamat kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa yang bertata dalam sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kalau malam ini kami boleh berada di tempat ini untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan kuasa-Mu, agar firman yang kami tabungkan boleh menjadi kekuatan bagi jemaat Tuhan yang mendengarkan
saat ini Roh Kudus berkaryalah Engkau dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, selamat malam, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, salam sehat, seluruh jemaat Tuhan sehat walafiat. Puji nama Tuhan. Malam ini saya akan berbicara tentang harga sebuah pengampunan. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan buka di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 18 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? 22. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, kalau pada malam hari ini kita sebagai anak Tuhan mau mengerti dan memahami apa arti sebuah pengampunan, jemaat Tuhan yang kekasih, kita melihat di akhir zaman ini ada banyak orang tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain. Bahkan dia berkata, sampai mati pun aku tidak bisa mengampuni kamu. Karena sakitnya itu di sini. Berapa banyak orang-orang yang disakiti oleh temannya sendiri, sahabatnya sendiri, sehingga dia tidak bisa mengampuni apa yang sudah diperbuatnya. Nah, malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan supaya kita bisa mengampuni kesalahan orang lain. Dikatakan tadi, sampai berapa kali Tuhan aku harus mengampuni? Tuhan berkata 7 kali. Bukan, sampai 70 kali 7 kali. Saya tidak bisa membayangkan orang berbuat kesalahan 1 kali. Okelah, saya bisa mengampuni. Berulang kedua kali, bisa mengampuni 3 kali, bukan hanya sampai 7 kali, tapi Tuhan katakan 70 kali 7. Jujur saya katakan, seandainya saya tanpa diurapi dengan Roh Kudus, saya tidak mampu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Bisa mengampuni kesalahan orang lain 70 kali 7. Itu sesuatu yang tidak mungkin, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih. Tetapi kita perlu belajar
itu artinya kita itu dibebaskan dari sebuah tuntutan. Nah, seringkali kita tidak bisa membebaskan sebuah kesalahan yang sudah dikerjakan, bahkan menyakiti hati kita. Jemaat Tuhan yang kekasih, bagaimana cara kita bisa mengampuni orang 70 kali 7? Kita mau belajar teladan Tuhan Yesus, ya, yang terdapat di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Yesaya 53 ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Bapak Ibu, saya ulangi. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulangnya, dipukul dan ditindas Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, kalau Tuhan saja bisa menanggung segala penyakit kita, kesengsaraan kita, segala beban hidup kita sudah ditanggung oleh Tuhan. Kita ini adalah manusia yang berdosa. Seharusnya kita yang menanggung dosa ini. Tetapi segala penderitaan kita, segala beban hidup kita ditanggung oleh Tuhan. Bukankah itu merupakan bentuk betapa baiknya Tuhan mengasihi hidup saudara dan saya? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, kita tidak mampu melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Tuhan mau menanggung segala beban hidup kita, penderitaan kita, kesengsaraan kita ditanggung oleh Tuhan. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang rela berkorban seperti Yesus, mau menanggung beban atau penderitaan, kesulitan hidup kita ini sudah ditanggung Yesus ketika dia rela mati di kayu salib. Bukankah ini merupakan satu bentuk pengampunan Tuhan terhadap kehidupan manusia? Jemaat Tuhan yang kekasih, pengampunan itu bisa kita lakukan ketika kita ini memiliki kasih terhadap orang itu, seperti apa yang Tuhan kerjakan. Seandainya Tuhan tidak memiliki kasih terhadap manusia, tidak mungkin hari ini kita ditebus dengan darah Kristus. Dia rela mati di kayu salib. Dia mau melakukan semuanya itu karena dilandasi dengan kasih kepada manusia. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, orang itu tidak bisa mengaku
kesabaran. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu tidak menyombongkan diri. Kasih itu rela berkorban kepada yang lain. Jemaat Tuhan yang kekasih, malam hari yang indah ini, Tuhan ingin agar kehidupan jemaat Tuhan mempunyai satu pengampunan terhadap kesalahan orang lain, bisa mengampuni kesalahan orang lain. Ada sebuah kisah di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 8 ayat 7 sampai 11. Ini adalah sebuah kisah seorang wanita yang didapati berbuat zina, dan pada zaman itu di mana orang yang berbuat zina dia harus dirajam dengan batu. Dan ketika wanita ini tertangkap basah dan dia akan dirajam dengan batu, di saat itulah firman Tuhan berkata, Yohanes 8 ayat yang ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit lalu berkata kepada mereka. Perhatikan ayat ini. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ayat yang ke-8. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri, dan perempuan itu tetap di tempatnya. Ayat yang ke-10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di mana mereka? Tidak adakah seorang menghukum engkau? 11 jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jemaat Tuhan yang kekasih, dari sebuah kisah seorang wanita yang tertangkap basah berbuat zina, dia telah melakukan satu kesalahan. Dan hukum pada waktu itu, ketika ada orang yang berbuat zina, dia harus dirajam dengan batu. Bapak Ibu melihat di dalam ayat tadi dikatakan, apakah ada di antara saudara yang tidak pernah berbuat dosa? Bapak Ibu, seringkali kita melihat kesalahan orang lain, sepertinya kita langsung mau menghukum mereka. Tetapi berbeda dengan kisah seorang yang ketangkep basah berzina. Ketika mereka ditanya, ternyata tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah berbuat dosa. Artinya apa? Semua orang yang hidup di dunia ini pernah melakukan satu kesalahan atau pernah melakukan satu perbuatan dosa. Sehingga tidak ada seorang
Akhirnya satu persatu mereka meninggalkan wanita ini. Dan Tuhan pun tidak menghukum wanita ini. Tetapi pesan yang diberikan Tuhan, jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Artinya Tuhan itu bisa mengampuni kesalahanmu. Dan pesannya jangan mengulangi lagi. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan permasalahan dan persoalan. Setiap hari kita harus bergumul dengan masalah silih berganti. Tidak mudah untuk mengucapkan sesuatu pengampunan kepada orang lain. Orang itu mudah untuk melihat kesalahan orang lain, padahal dia tidak sadar bahwa dirinya sendiri juga melakukan perbuatan kesalahan. Seringkali kita memvonis orang, kamu melakukan dosa, kamu melakukan kesalahan, kamu harus dihukum. Kita lupa, kita pun juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kita harus bisa menerima kesalahan orang lain, supaya kita ini mempunyai sesuatu pemikiran yang positif, tidak selalu mencari kambing hitam atau menyalahkan orang lain. Ada juga sebuah kisah di dalam firman Tuhan. Ada seorang raja di mana seorang ini mempunyai hutang 10 talenta. Dan ketika dia tidak bisa membayar, maka dia berkata, berikan anakmu bayar hutang. Tetapi dia berjuang untuk meminta kepada majikannya supaya dia bisa mengampuni dan tidak membayar hutang itu. Suatu ketika raja ini dengan belas kasihan, dia membebaskan hutang. Ketika dia pulang ke rumah, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Orang ini menagih hutang kepada orang yang mempunyai hutang kepada dia. Dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dia dapatkan dari raja itu. Dia dibebaskan hutangnya, tetapi dia menagih kepada orang lain, maka orangnya itu dihukum dan dilakukan segala sesuatu sehingga Tuhan marah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, dari beberapa pelajaran yang kita dengarkan tadi, kita bisa menyimpulkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita bisa mengampuni. Ada 3 hal yang terpenting. Yang pertama, harus mempunyai kasih. Itu terdapat dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai 13. Yohanes 15 ayat 12 sampai 13.
inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jemaat Tuhan yang kekasih, jelas kalau kita tidak memiliki kasih, kita tidak bisa mengampuni orang lain. Sebab itu perintah yang diberikan Tuhan kepada kita supaya kita ini bisa mengasihi orang yang bersalah kepada kita, supaya kita bisa mengasihi orang lain. jemaat Tuhan yang kekasih, memang gak mudah Untuk kita bisa mengasihi orang lain, dibutuhkan satu tindakan konkret. Ada banyak orang hanya berbicara di dalam mulutnya. Kasihan ya orang-orang yang kena dampak banjir bandang. Mereka harus tidur dengan tenda di bantaran sungai, tetapi tidak ada tindakan sesuatu yang diberikan kepada mereka. Mereka hanya mempunyai tutur kata kasih, tapi tidak ada bukti yang diberikan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, seringkali kita hanya mempunyai simpati, tapi tidak punya empati. Apa yang harus kita lakukan? Sementara mereka berada dalam situasi yang sulit, kita harus bertindak, harus memberi sesuatu. Ini adalah bukti kasih yang kita berikan. Karena kalau kasih itu hanya diucapkan di bibir saja dan tidak ada bukti, tidak ada perlakuan, perbuatan yang menunjukkan bahwa kita mengasihi saudara-saudara kita, itu sama dengan gong yang berbunyi, tong kosong nyaring bunyinya. jemaat Tuhan yang kekasih, Sebagai orang-orang yang mengerti dan memahami apa arti pengorbanan atau pengampunan kita kepada orang lain, bagaimana sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita bisa mengampuni kesalahan orang lain. Kalau dalam kehidupan kita tidak ada kasih, yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah punya kerendahan hati. Orang yang punya kerendahan hati, orang itu bisa mengampuni kesalahan orang lain. Tapi orang yang sombong, orang yang tinggi hati, itu tidak mampu, tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain. Karena orang yang sombong, dia selalu melihat dirinya hebat, sehingga orang yang demikian tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain. Yang ketiga, bisa menerima kesalahan orang lain atau menerima kekurangan orang lain. Dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, seringkali kita tidak bisa menerima kekurangan orang lain. Kita menuntut orang itu harus perfect.
sempurna. Orang yang pandai itu tidak menguasai seluruhnya. Ada orang yang pandai di bidang ekonomi, tapi dia tidak menguasai di bidang religi. Ada orang yang pandai di bidang komputer, tapi dia tidak pandai di bidang yang lain. Jadi setiap orang yang hidup di dunia ini ada lebih dan ada kurang. Jadi tidak ada orang yang sempurna. Jadi kita harus mau menerima setiap kekurangan dan kelemahan orang lain. Jangan kita menuntut orang harus sempurna, karena diri kita sendiri juga tidak sempurna. Saya bersyukur kepada Tuhan. Di akhir-akhir ini, dulu sebagai seorang pengusaha, sekarang ini merangkap sebagai seorang gembala sidang. Saya banyak mengalami proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Sehingga setiap kali saya melakukan belajar tentang firman Tuhan, semakin saya membaca firman Tuhan, semakin saya tahu banyak kekurangan dan kelemahan dalam diri saya. Sehingga saya boleh melihat ada sebuah perubahan hidup yang luar biasa. Dari orang yang sombong, orang yang congkak, orang yang tinggi hati, Tuhan ubahkan menjadi orang yang rendah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, justru melalui proses kami sebagai seorang gembala sidang hamba Tuhan, saya banyak belajar dari segala kekurangan saya. Sehingga setiap kali saya melakukan segala sesuatu, Tuhan itu membawa hidup saya jauh lebih tenang. Menghadapi masalah tidak emosi, tapi bisa mengendalikan emosi. Segala perbuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, ada satu perubahan demi perubahan. Orang lain yang melihat perubahan saya, saya tidak bisa melihat perubahan saya. Orang lain yang bisa menilai. Sebab itu jemaat Tuhan yang terkasih, mari malam hari yang indah ini kita mau belajar supaya kita bisa mengampuni orang lain. Kita mau mengerti untuk apa sih kita hidup di dunia ini. Kita bisa mengampuni orang lain kalau dilandasi dengan landasan kasih. Kita bisa mengampuni orang lain kalau kita ini dilandasi dengan kerendahan hati. Kita bisa mengampuni kesalahan orang lain kalau kita tidak melihat kekurangan dan kesalahan orang lain. Ketiga hal itulah yang perlu kita perhatikan. Kami percaya malam ini Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Seluruh jemaat Tuhan bisa mengampuni kesalahan orang lain. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang berada dalam surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu karena malam ini Tuhan telah pimpin kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Semuanya berjalan dengan baik. Kami percaya hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus, Engkau akan bekerja masuk dalam hati jemaat-Mu,
sehingga seluruh jemaat Tuhan bisa memahami arti sebuah pengampunan. Kami percaya seluruh jemaat Tuhan bisa mengampuni kalau dilandasi dengan kasih, kalau dilandasi dengan kerendahan hati, kalau dilandasi dengan tidak melihat kesalahan dan kekurangan orang lain. Roh Kudus, kami percaya berkat Engkau curahkan bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan segala doa dan permohonan kami. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyerahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Jemaat Tuhan yang kekasih, malam hari ini engkau akan diberkati Tuhan. Masa depan yang penuh pengharapan menyertai dalam kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus, kami terima berkat-Mu. Haleluya.